Islam itu punya solusi yang sangat sederhana. Semua kemaksiatan itu terjadi ketika akal tidak digunakan. Makanya Islam sangat-sangat strict pada sesuatu yang menghilangkan akal. Homer, miras misalnya, narkoba dan segala macam itu menghilangkan akal. Karena kalau akal sudah hilang, orang pasti maksiat. Karena maksiat sesederhana ketika akal tidak dipakai. Itu aja sih sebenarnya. Nah, maka solusinya adalah latih berpikir kritis. Bagaimana cara melatih berpikir kritis? Ada banyak hal. Bisa jadi dengan mengajari orang untuk mengingat sesuatu tentang yang benar dan yang salah, tentang yang baik dan yang buruk, senantiasa mencontohkan pada orang. Ya inilah tugas para guru, tugas para ulama, tugas para motivator atau siapapun. Ini adalah melatih berpikir kritis, memperbanyak jalur-jalur untuk orang berpikir kritis. Yang kedua, secara masyarakat, berhenti untuk menjadikan orang bodoh terkenal. Stop making stupid people famous. Jangan kasih panggung, jangan dilindungi, jangan dikasih publikasi. Udah dibiarin aja, di cancel lebih bagus. Gak usah diobrolkan, gak usah terus kemudian dikasih channel dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena orang-orang ini sebenarnya tugasnya orang-orang berjamaah adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sesuatu yang memang hanya bisa dilakukan oleh jamaah. Tapi tentu jamaah pasti punya keterbatasan. Dia punya sebuah limitasi dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mungkin dong dia membubarkan atau secara frontal ataupun secara fisik terus kemudian bermasalah. Maka yang ketiga adalah negara harusnya ikut campur tangan. Negara melihat hal seperti ini, lalu terus mengambil tindakan tegas. Orang-orang kayak gini jangan malah diapresiasi, harusnya diterapi, harusnya diberikan sebuah treatment, disembuhin kalau memang masih bisa sembuh. Sedangkan yang sekarang terjadi kan tidak begitu. Nah, yang ketiga ini sih nggak bisa dilakukan sekarang. Ya kenapa? Ya karena dalam sistem yang salah, ya pasti pemerintah yang ada sekarang akan memfasilitasi, bukan malah justru menertibkan. Nah, perkara-perkara ini sih yang harus kita pikirin. Dan sebagai seorang netizen yang nggak punya kekuasaan, yang bisa kita lakukan cuma poin 1 dan poin 2 sih. Kita cuma bisa melatih cara berpikir kritis kita. Mungkin kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang sudah memahami, sudah belajar, itu ngerti bahwasanya ini cuma hiburan, bahwasanya ini adalah cuma sekedar mocking atau olok-olokan. Tapi kita harus bisa menyebarkan cara berpikir ini ke seluruh Indonesia. Supaya orang-orang lain juga tahu. Tapi problemnya kan mungkin kita tidak punya kekuatan sebesar itu. Tapi setidaknya dimulai dari diri kita sendiri.